别再痴心妄想了！发起疯来我都控制不了。不管，难道你想逃？谁？可是我！下下，四倍！就像你清除反掌门那样吗？ 太与众不同了！水环，怎么可能？你这个血口喷人的虎！你会变成这样？Feng Meng telah berhasil mereka jauhkan dari rekan-rekannya yang mana dia harus berhadapan dengan binatang roh gurita. Sedangkan di sisi luar, Chu Musan tidaklah tahu siapa duannya. Ia pun penasaran mengapa pria itu begitu dendam kepada mereka. Chen Xi juga tidak tahu apa yang terjadi karena dulu duannya tidaklah seperti ini. Guling mencoba untuk menghentikannya, tapi duannya tidaklah sudi. Bahkan menyarankan mereka untuk menyerahkan gelang daripada harus terluka. Karena Chen Xi terus membahas Feng Meng membuat duannya kesal dan langsung saja melancarkan serangan yang membuat mereka ketakutan. Duannya meminta untuk tidak membahas Feng Meng lagi dan lebih baik mereka menyerah saja untuk membangkitkan Papiliun Ling Xiao. Akan tetapi Guling yakin Papiliun Ling Xiao dapat bangkit dan jika duannya mencoba menghentikan mereka, maka dia ini akan tetap menghadapinya. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi. Di sini Yutong sadar betul kalau itu bukanlah pertarungan yang dapat dirinya ikuti. Tapi dia ini juga tidaklah bisa kabur, sebab rekan duannya sudah menunggunya dan tidak akan membiarkannya pergi. Yutong memberikan ancaman karena badak pandanya dapat mengalahkan pria itu dengan mudah. Berhubung ia begitu percaya dengan badak panda, jadi pria ini pun mengeluarkan binatang rohnya, yang juga adalah tipe panda, namun memiliki ukuran yang lebih besar. 发起疯来我都控制不了。不管，难道你想逃？ Sedangkan di sebelah lain, Chu Musan tengah bersembunyi dan berencana untuk mengambil poin milik Feng Meng. Ia sudah menunggu kesempatan ini sejak lama. Karena dengan begitu dia pasti dapat hidup dengan tenang, tanpa memikirkan apapun lagi. Dengan poin ini juga dia dapat menjadi sekte pertama. Akan tetapi tindakan itu dihentikan oleh Gumen. Karena teman-temannya itu tengah sibuk bertarung, maka tidak ada yang membantu Chu Musan. Meskipun Chu Musan berusaha untuk memberikan ancaman, tapi Gumen tidaklah takut. Karena ini sudah dia tunggu-tunggu. Akan tetapi Gumeng terlalu fokus kepada Chu Musan sampai-sampai tidak sadar kalau di belakangnya ada binatang roh yang lebih besar dari miliknya. Dan langsung saja melakukan pelahapan pada binatang rohnya. Kini Chu Musan dan Gumeng pun hanya bisa melarikan diri. Sedangkan pria lainnya yakin kalau ini adalah akhir dari hidup Feng Meng. Akan tetapi dia telah salah memilih lawan. Sebab terlihat kalau di dalam air Feng Meng telah mengeluarkan Xionian untuk membantunya. Selain itu, ini adalah giliran mereka untuk dapat melancarkan serang balik kepadanya. Meskipun kedua makhluk ini sama-sama dominan di dalam air, tapi Xionian memiliki pergerakan yang cukup gesit. Jadi dia dapat mudah membuat gurita itu terikat oleh tentakelnya sendiri. Berhubung gurita ini sudah tidak dapat bergerak lagi, jadi ini adalah kesempatan bagi Xionian untuk melakukan pelahapan kepadanya. Sedangkan di luar, pria ini bingung apa yang terjadi pada binatang rohnya, karena seharusnya ia dapat mudah mengalahkan Feng Meng. Hingga pada akhirnya dia pun dikejutkan dengan Feng Meng yang keluar dari air. Ia juga tidak lupa berterima kasih atas umpan yang pria itu berikan. Nah, ia pun mencoba untuk membalas dendam, namun kedua binatang roh Feng Meng dapat menyingkirkannya. Guling dan juga Chen Xi senang melihat Feng Meng baik-baik saja. Sedangkan duannya tentu semakin kesal. Kembali kepada Feng Meng yang sedang mencari Chu Musan untuk mengambil kembali gelangnya. Pada awalnya Chu Musan sempat kaget pasalnya Feng Meng bisa kembali hidup-hidup. Jadi Chu Musan pun mulai berakting kalau dia ini telah menjaga gelangnya dengan baik.
Meskipun ada begitu banyak orang yang menginginkannya, namun dia itu bisa menjamin kalau gelang Feng Mang tetap dirinya jaga. Sayang sekali semua bacotan Chu Musen itu tidaklah dapat didengar oleh Feng Mang. Jadi alasan yang ia ucapkan sia-sia saja. Berhubung Feng Mang di sini, jadi dia pun mengembalikan gelangnya dengan harapan agar Feng Mang dapat membantu mereka. Namun sayang sekali Feng Mang telah pergi meninggalkannya. Ia membuat Chu Musen dan Gu Meng harus kembali menjadi incaran dari binatang roh T-Rex. Di sisi lain Feng Mang menemui Yu Tong. Untung saja dia ini baik-baik saja sebab berkat ajaran yang Feng Mang berikan kemampuannya telah meningkat. Namun badak panda terlalu marah dalam melakukan pertarungan yang membuat Yu Tong tidak dapat memberikan kendali kepadanya. Feng Mang paham dan dirinya akan mengatasi badak panda itu. Binatang sulur pun dengan mudah menahan pergerakan dari badak panda besar. Feng Mang tidak akan mengganggu pertarungan mereka karena dia itu ingin meminta bantuan dulu kepada badak panda. Xian berpindah ke pertarungan Guling dan Chen Xi berhadapan dengan duannya, di mana Hemi terlalu kuat untuk dilawan hingga Feng Mang pun datang untuk membantu. Tapi mereka itu dikejutkan dengan penampilan dari Xiaonian yang sengaja dibuat oleh Feng Mang dengan bantuan badak panda, supaya identitas Xiaonian sebagai Kun tidak terungkap. Hal itu berhasil yang membuat duannya tidak sadar kalau di hadapannya adalah Kun. Akan tetapi duannya kesal karena Feng Mang sedang berusaha meniru ketuanya. Berhubung dirinya sudah meninggalkan Papi Lingling Xiao, maka dia ingin membersihkan segalanya. Feng Mang paham dan mulai menduga kalau duannya memiliki hubungan dengan amukan Kun sebelumnya. Feng Mang meminta Chen Xi untuk membantu Chu Musen. 就像你清除反掌门那样吗？我随意离开凌霄阁。 Terlihat di sana, Chu Musen dan Gu Meng terus melarikan diri. Mereka pun senang karena mendapatkan bantuan dari Chen Xi. Ia langsung saja melancarkan serangan kepada pemilik dari binatang roh itu, yang pada akhirnya membuat dia keluar dari persembunyian. Pria ini memberikan pujian karena tahu lokasi persembunyiannya. Ia pun mengajak Chen Xi untuk bergabung bersama mereka. Tapi Chen Xi sedang sibuk mengurusi Chu Musen. Selain itu di sini ada ketua sekte Wangu yang sedang berusaha disingkirkan olehnya. Awalnya dia mengira binatang roh itu sudah pergi, namun mereka baru sadar kalau T-Rex ini masih ada di sana. Takut akan dihabisi, Gu Meng memilih pergi meninggalkan gelangnya agar dapat terhindar dari pertarungan tersebut. Namun T-Rex ini tidak akan membiarkan mereka dan sesaat kemudian sebuah serangan langsung saja tertuju kepada T-Rex tersebut. Yang ternyata itu adalah ulah dari rubah api milik Chu Musen. Baik ia maupun Chen Xi sadar kalau serangan yang mereka lancarkan tidak terlalu berpengaruh, yang sepertinya kulit dari binatang roh zombie ini terlalu tebal untuk ditembus. Chen Xi pun memiliki sebuah ide yang mana rubah es pun dikeluarkan untuk membentuk pola serangan baru dengan memanfaatkan binatang roh Chen Xi. Dalam pertarungan tersebut terlihat kalau serangan mereka sepertinya berhasil karena membuat T-Rex tersebut terbakar. Mereka pun yakin kalau serangan kali ini dapat menembus kulitnya. Namun pria ini meminta mereka untuk tidak percaya diri dulu, karena bagaimanapun binatang rohnya memiliki sebuah serangan khusus, yang mana sebuah tekanan pun diberikan yang membuat para binatang roh menjadi ketakutan. Pria ini menjelaskan kalau mereka telah terkena jiwa membeku, jadi untuk sementara mereka tidak dapat bergerak dulu. Selain itu hubungan mereka dengan binatang roh juga sedang terputus yang mengakibatkan mereka tidak dapat menarik kembali binatang roh. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh binatang roh tingkat penguasa. Pria ini pun berencana untuk segera mengakhiri pertarungan dengan mengalahkan mereka. Akan tetapi semua itu seketika saja gagal karena Long Nitian datang untuk membantu. Hanya dalam satu kali serangan saja binatang roh T-Rex dapat ia tumbangkan. Bagi Long Nitian, pria ini terlalu membanggakan binatang rohnya. Melihat sosok Long Nitian membuat pria ini penasaran bagaimana cara dia memiliki kekuatan tersebut. Yang tentu saja ini berasal dari binatang roh naga yang berada di tingkat kaisar. Naga ini terlihat agak lelah karena memberikan kekuatannya kepada Long. Sedangkan Chu Musen senang dapat bertemu dengan sosok kuat sepertinya. Chen Xi agak sulit menjelaskan hubungan dia dengan Long Nitian. Jadi dia pun tidak dalam duga kalau Long akan datang kemari untuk membantunya. Akan tetapi Long Nitian hanya tidak sengaja lewat di sini karena melihat gelang yang tidak memiliki pemilik. Jadi daripada sia-sia lebih baik ia ambil saja.
Chen dan juga Cumusan berpura-pura kalau gelang itu adalah milik mereka. Jadi lebih baik Long Nitian memberikan hal itu kepadanya. Namun tentu saja Long Nitian tidak percaya. Xino berpindah kepada Yutong yang mana badak panda sempat tidak sadarkan diri. Untung saja dia itu masih dapat bangkit. Pria ini pun memberikan pujian karena badak panda masih dapat bertahan sampai sejauh ini. Namun dia yakin mereka tidak akan dapat bertahan lebih lama. Jadi lebih baik serahkan saja gelang itu kepadanya. Namun badak panda itu tidak ada niatan untuk berhenti dan langsung saja melakukan pertarungan. Akan tetapi lagi dan lagi badak panda harus terpental. Ini semua terjadi akibat badak panda tidak mendengarkan perintah dari Yutong. Pria ini pun semakin memberikan ejekan kepada badak panda yang tentu saja membuat ia semakin kesal. Ia bahkan tidak ingin mendengarkan peringatan dari Yutong. Alhasil Yutong pun sulit untuk dapat mengendalikannya. Ia lalu mengingat perkataan Feng Mang kalau badak panda memiliki sifat yang keras. Jadi untuk dapat mengendalikannya, Yutong harus menjadi lebih kuat agar badak panda bisa tahu siapa yang berkuasa di antara mereka. Feng Mang meminta Yutong untuk percaya kepada dirinya sendiri. Perlahan namun pasti Yutong pun mulai mengingat kenangannya, yang mana di sekte hanya dia saja yang tidak memiliki binatang roh. Namun meskipun begitu, banyak orang yang mengandalkannya karena dialah yang pandai memasak. Sebenarnya Yutong yang berhenti, namun melihat rekan-rekannya yang terus berkembang membuat ia senang. Dan pada akhirnya dia tetap bertahan di sekte. Tapi tetap saja Yutong selalu berpikir apakah dirinya ini dapat sekuat mereka. Yutong kembali mengingat perkataan ketua sektenya kalau dia percaya kepadanya. Karena hal itulah Yutong mulai percaya diri akan kemampuan yang dia miliki. 我从来没想过饿了就跑来厨房偷吃，看着他，哇，月姐的怎么那么大？哪家的零厨师啊？ Perlahan ia pun meminta badak panda untuk percaya kepadanya. Terlebih lagi ada begitu banyak pertarungan yang sudah mereka lalui. Namun meskipun begitu, badak panda masih ogah mendengarkannya. Hingga Yutong pun memberikan ancaman kepadanya karena jika sampai membuat dia marah, maka badak panda akan menanggung amarahnya. Badak panda tentu tidak ingin dibanting seperti pria sebelumnya. Maka karena itulah dia pun akan mendengarkan perkataan Yutong. Yutong yakin dengan strategi yang ia miliki, mereka pasti dapat menang. Di saat pria itu meremehkan mereka, Yutong pun mulai memberikan arahan kepada badak panda. Jadi dalam pertarungan tersebut, badak panda bisa bertarung sambil memanfaatkan keunggulannya dalam memanipulasi warna. Bahkan pria itu sampai tidak sadar kalau dirinya telah ditipu. Dan pada akhirnya dalam pertarungan itu, badak panda dan juga Yutong berhasil menang. Semua ini adalah rencana yang Yutong siapkan. Jadi mereka dapat menang dengan sangatlah mudah. Yutong pun memberikan pelukan kepada badak panda karena dalam gini mereka adalah rekan yang sangat hebat. Ia juga senang karena bisa membuktikan kepercayaan Feng Mang kepadanya. Di sisi lain, Feng Mang sepertinya tahu kalau teman-temannya telah menang dan kini hanya tinggal duanya saja. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Di sini kita sekilas diperlihatkan dengan kenangan masa lalu duanya yang merasa begitu bangga karena Hemi telah mengalami perkembangan. Jadi dia pun menemui ketua sektenya untuk meminta izin agar Hemi bisa berlatih tanding dengan Kun, supaya dia itu dapat tahu seberapa jauh Hemi dapat berkembang. Tentu saja ketua sektenya setuju dan apa yang dulu dia katakan juga dikatakan kembali oleh Feng Mang. Ia ingin melihat seberapa jauh potensi dari Hemi. Melihat apa yang terjadi, seketika saja mengingatkan Duanya kepada ketua sektenya. Feng Mang meminta Guling untuk menyerahkan hal ini kepadanya. Guling paham, namun sebelum pergi, dia meminta Feng Mang untuk memberikan kesempatan kepada Duanya apapun yang terjadi. Akan tetapi, Feng Mang tidaklah bisa menjanjikan hal tersebut. Saat itu jugalah pertarungan langsung saja terjadi. Pergerakan cepat yang Hemi lakukan dapat diredam dengan mudah oleh Xiaonian. Ini sama persis dengan apa yang dulu pernah dia lakukan kepada Hemi. Tapi serangan barusan masihlah belum bisa menumbangkannya. Hemi kembali bangkit dan kali ini serangannya jauh lebih cepat. Akan tetapi Feng Mang masih memiliki gelombang air. Ia pun berpikir kalau sepertinya Duanya tidaklah mengalami perkembangan apapun, karena tekniknya masihlah sama seperti yang dulu. Jadi Feng Mang yang sudah memahami betul bagaimana gerakan Hemi memiliki sebuah teknik untuk dapat mengatasinya.
Serangan balik pun mulai Feng Mang lakukan, tapi ini masihlah bisa diatasi oleh Duanye. Ia pun mulai percaya diri sampai-sampai tidak sadar kalau Feng Mang sengaja memancingnya supaya dapat menggunakan triknya. Alhasil Hemi pun kembali terperangkap ke dalam air. Duanye tidak menduga dengan apa yang dirinya lihat saat ini, karena sejak tadi Feng Mang selalu menggunakan teknik yang sama dengan ketua sektenya. Ingatan tersebut terus melintas di pikiran Duanye. Akan tetapi dia tidaklah terlalu peduli dan tetap fokus dalam pertarungan tersebut. Sayang sekali Feng Mang jauh lebih unggul. Ia dapat dengan mudah menghempaskan Hemi dan seketika saja mengejutkan Duanye. 太与众不同了。水环， Itu sangatlah wajar karena dulu sebagai ketua sekte, Feng Mang tidak akan melukai Hemi. Namun kondisi sudah berbeda, jadi Feng Mang memilih untuk mengalahkannya. Kembali ke ingatan masa lalu, di mana Feng Mang atau Fan Ling Xiao merasa begitu bangga kepada Hemi karena dapat mencari celah dari tekniknya. Ia juga sangatlah menyayangi Hemi. Kembali ke masa sekarang, yang mana Duanye merasa kecewa kepada dirinya sendiri. Sedangkan Feng Mang memintanya untuk segera berhenti, karena bagaimanapun teknik mayat itu hanyalah membangkitkan binatang roh tanpa memiliki rasa kasih sayang lagi. Akan tetapi Duanye tidak ingin mendengarkan ucapan Feng Mang. Ia pun akan menunjukkan kalau Hemi yang sekarang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Serangan cepat langsung saja Hemi lakukan, bahkan Xiaonian tidak dapat menghentikannya. Untung saja serangan barusan sudah diprediksi oleh Feng Mang. Ia langsung saja melakukan penyerangan langsung kepada Duanye, hingga membuat dia berhalusinasi kalau di hadapannya adalah Fan Ling Xiao. Kembali ke ingatan masa lalu ketika Duanye memutuskan untuk kembali lagi ke sekte. Akan tetapi dirinya melihat Feng Mang yang telah diterima dengan begitu baik oleh teman-temannya. Sesaat kemudian Duanye pun telah sadarkan diri yang membuat Guling senang. Akan tetapi Duanye kembali membentaknya karena dia tidaklah ingin dipermalukan seperti ini. Guling mencoba untuk menenangkannya, namun dia malah dibentak. Feng Mang pun ingin bertanya kepadanya, yang mana dia penasaran apakah kematian dari Fan Ling Xiao memiliki hubungan dengannya. Hal itu seketika saja mengejutkan Guling, begitu pula dengan Duanye yang tidak bisa berkata-kata. Tapi Denny tidak membenarkan hal tersebut karena bagaimanapun Fan Ling Xiao adalah ketuanya. Duanye bahkan sangat marah atas tuduhan tersebut. Guling juga yakin kalau Duanye tidaklah terlibat akan meninggalnya Fan Ling Xiao. Tapi Feng Mang mengingatkan kalau sekte hantu dapat menghidupkan kembali binatang roh yang mati, seperti apa yang telah terjadi kepada Hemi. Ini jugalah yang membuat Feng Mang kepikiran apakah dulu Xiaonian juga telah dikendalikan oleh sekte hantu. Jadi Feng Mang yakin kalau semua ini pasti memiliki kaitan. 可能，你这个血口不认的混！ 刘师弟，你这话什么意思？ Jadi ia kembali bertanya dengan serius apakah Duanye memiliki hubungan atas kematian Fan Ling Xiao. Pada akhirnya Duanye pun mulai tertawa, tapi dia itu memang tidaklah melakukan hal tersebut. Jadi dia akan memberitahu kepada mereka bagaimana cara Hemi dapat kembali hidup. Di saat Duanye meninggalkan sekte, dia ini berusaha sekeras mungkin untuk mencari cara bagaimana menyelamatkan Hemi. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang bisa membantunya. Sudah banyak orang yang Duanye datangi, namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyelamatkan Hemi. Toko pengobatan bahkan menolak dirinya, sampai-sampai menganggapnya gila karena membawa jasad Hemi kemana-mana. Hingga dia pun mendengar sebuah kabar kalau sekte hantu memiliki sebuah trik untuk menghidupkan kembali binatang roh. Jadi karena itulah Duanye memutuskan untuk bertemu dengan ketua sekte hantu. Hanya saja sebagai bayaran atas menghidupkan Hemi, dia harus menjadi bagian dari sekte hantu. Tentu saja dia tidaklah mempermasalahkan hal itu. Duanye tidaklah tahu bagaimana cara mereka menghidupkan Hemi, karena ia hanya mendengar kalau ketua sekte memiliki sebuah pil ajaib bernama pil hantu. Duanye sudah menceritakan semua perjalanannya hingga sampai kemari. Guling menjadi bertanya-tanya apakah kematian ketua sekte mereka memang memiliki hubungan dengan pil tersebut.
Sayangnya duanya juga tidak terlalu tahu, karena Sekte Guichi hanya menghidupkan kembali binatang roh yang telah mati dengan sebuah pil. Sedangkan kali itu Kun masih hidup, jadi hanya teknik sihir saja yang dapat mempengaruhinya. Meskipun gitu, Guling tetap mencurigai Sekte Guichi. 复活的过程我没有亲，可以复活灵虫。会不会和这种药丸有关系？ Pada akhirnya, Duan Yi sadar kalau apa yang terjadi kepada Hemi telah membuat pikirannya terganggu. Siluman sulur pun mulai melepaskan dirinya karena bagaimanapun Feng Mang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia juga meminta maaf karena sebelumnya sempat mencurigai Duan Yi. Selain itu, ia juga mengajaknya untuk melakukan penyelidikan terhadap Sekte Guichi setelah kompetisi ini berakhir. Sekali lagi Duan Yi mulai melihat Feng Mang seakan-akan Fang Lengxiao. Terlebih lagi, setiap perkataan dan gaya bicaranya sangat mirip dengan ketua sektenya. Hanya saja Duan Yi masihlah ragu, sampai akhirnya mereka pun dikejutkan oleh murid dari sekte Jijiao yang langsung saja melakukan serangan kepada mereka. Beruntungnya Feng Mang bersama yang lainnya dapat menghindar di waktu yang tepat. Guling juga berhasil menyelamatkan Duan Yi, dan dirinya akan mencoba untuk membantu Feng Mang. Melihat hal itu membuat Duan Yi sadar kalau Guling berbeda dari sebelumnya, karena kini dia tidaklah membutuhkan bantuannya lagi. Akan tetapi tetap saja Guling merupakan orang yang sangat berarti baginya. Sebab apapun yang terjadi, Gulinglah yang paling mempercayainya. Duan Yi pun mulai melihat kenangannya bersama rekan-rekannya, termasuk juga dengan Fang Lengxiao dan juga Hemi kecil. Sebenarnya hati Duan Yi ingin kembali bersama mereka, namun dia sudah memiliki Hemi yang sudah berubah, jadi tidaklah mungkin dia membiarkan Hemi sendirian. Duan Yi pun meminta maaf karena keegoisannya Hemi menjadi seperti ini. Kembali kepada Feng Mang, di mana pertarungan masihlah terjadi antara ia dengan gadis tersebut. Sebenarnya Xiaonian hampir saja melahapnya, akan tetapi gadis itu bertindak cepat dan malah membuat Xiaonian terpental. Guling pun datang untuk mencoba membantunya. Sebenarnya gadis ini telah melakukan beberapa serangan kepadanya, tapi Guling masihlah dapat menghindarinya dan bahkan terbang jauh lebih cepat. Melihat ia yang lengah, Guling pun segera melakukan serangan kepadanya yang mengakibatkan gadis ini tidak bisa menggunakan sayapnya lagi. Hanya saja sebelum dia jatuh, Denny masih sempat untuk membawa Guling jatuh bersamanya. Duan Yi melihat hal itu, namun dia bingung harus berbuat apa karena Denny terus berhalusinasi. Kembali ke sisi Guling, di mana binatang rohnya telah terluka. Jadi dia hanya sendirian saja menghadapi kemarahan dari gadis tersebut. Ia langsung saja melakukan sesuatu yang mana dia ingin membakar Guling. Dengan begitu dia bisa merasakan kesakitan yang luar biasa sebelum kematiannya. Kembali kepada Duan Yi yang mulai bingung apa yang harus dia lakukan. Padahal dia sadar betul kalau saat ini Guling tengah dalam bahaya. Bisa dikatakan kalau saat ini Duan Yi tengah bertarung dengan batinnya sendiri. Sampai akhirnya dia pun membuat keputusan yang tepat. Dia kembali membawa Hemi untuk melakukan pertarungan terakhir kalinya, di mana Hemi bersama Duan Yi pun segera masuk ke dalam kobaran api untuk bisa menyelamatkan Guling. Untung saja dia datang di waktu yang tepat, sebab kondisi Guling sudah tidak dapat bertahan terlalu lama. Duan Yi tidak habis pikir bagaimana Guling bisa menjadi ketua sekte namun selalu bertindak gegabah. Di sini Guling mengingatkan untuk mengajak Hemi kembali bersama mereka. Namun Duan Yi sadar kalau ini merupakan pilihan yang tepat untuk dirinya dan juga Hemi. Terlebih lagi perkataan Feng Mang sebelumnya sudah menyadarkan ia kalau apa yang telah dirinya lakukan saat ini sama saja dengan menyiksa Hemi. Sangat berat bagi Duan Yi melupakan Hemi karena bagaimanapun dia adalah binatang roh yang paling dia cintai. Bahkan mereka berdua saling berjanji untuk selalu menjaga satu sama lain. Dan Duan Yi juga berjanji tidak akan pernah membiarkan Hemi sendirian. Baik ia maupun Guling sama-sama sedih karena bagaimanapun mereka sangatlah mencintai Hemi. Namun sekali lagi ini adalah keputusan yang tepat karena Duan Yi tidak ingin melihat Hemi menderita lagi.
Guling sudah tidaklah bisa lagi menahan air matanya, begitu pula dengan Duanya, terutama ketika Hemi mengeong untuk terakhir kalinya. 不必了，这暗影猫可是百里挑一。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.